Malaysia sekarang memiliki 110.000 personel permanen. 80.000 dari personel tersebut adalah bagian dari angkatan daratnya, 15.000 adalah bagian dari angkatan udaranya, dan 10.000 adalah angkatan airnya. Untuk tank ringan, Malaysia menggunakan model Scorpion 90 dan pada tahun 2011 tercatatlah 26 unit dari tank tersebut. Malaysia juga menggunakan Astros 2 untuk peluncuran misil beruntun. Untuk angkatan perairan, Malaysia memiliki 2 Scorpion yang beroperasi pada tahun 2009. Malaysia juga memiliki misil perairan SAM model Seawolf dan Aspide. Mereka memiliki beberapa kapal perang korvet dan frigat, dan perahu patrol mereka dilengkapi dengan SSM MM-38. Malaysia juga memiliki 64 pesawat tempur seperti model F-5 Tiger II dan F-5 Tiger III. Mereka memiliki helikopter dengan jenis 22 Nuri, Black Hawk, dan Alouette. Mereka juga memiliki pesawat terbang tanpa awak Eagle 150 sebanyak 3 buah. Organisasi Pertahanan Keamanan Malaysia yang paling utama adalah Angkatan Tentera Malaysia. Organisasi ini bertugas untuk memastikan perkembangan pertahanan keamanan dari negeri Malaysia. Organisasi ini pertama kali berdiri untuk melawan kekuasaan Inggris dan mereka telah beberapa kali berlatih dengan Indonesia. Dahulu Malaysia yang baru terbentuk dikonfrontasi Indonesia. Mereka mempertahankan diri dengan senjata peninggalan dari bahasa Inggris yang dahulu dilawan Malaysia, yaitu Lee Enfield nomor 4 Mark 1 berpeluru 7,62 mm x 51 NATO. Mereka kemudian beralih ke Jungle Carbine Rifle nomor 5 Mark 1. Mereka telah berperang sebanyak 5 kali dan memenangkan semuanya. Vietnam memiliki paling tidak 412.000 personel pada bagian angkatan darat tanpa angkatan udara atau air. Untuk pertahanan darat, mereka menggunakan tank model T-62, model T-54 atau 55, dan banyak lagi. Untuk pertahanan perairan, mereka menggunakan kapal selam model Improved Kilo Class. Mereka juga memiliki kapal perang frigat dengan model Petia Class dan korvet dengan model Tarantul Class yang dilengkapi dengan misil P-15 Termit. Mereka mempunyai perahu patrol model Osa Class. Untuk pertahanan udara, mereka memiliki beberapa jenis pesawat seperti Su-30, Su-27, dan Su-22. Salah satu perang yang paling terkenal yang bersangkutan dengan Vietnam adalah Perang Vietnam yang berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1975. Pada perang ini, Vietnam menang melawan banyak negara dalam mempertahankan wilayahnya, dengan salah satu yang paling ternama Amerika Serikat. Mereka pada saat itu menggunakan taktik perang gerela dan senapan mereka adalah K-50M. Sebagian besar dari kemenangan mereka pada saat itu adalah keuntungan dari lokasi geografis yang belum terbiasa oleh pasukan Amerika Serikat dan banyaknya perangkap dan ruang-ruang rahasia yang telah dipersiapkan oleh sisi Vietnam. Tentara Nasional Indonesia adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat, kemudian mengganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia, dan kemudian diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia terbagi menjadi 3 angkatan perang, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Muldoko. Pada masa demokrasi terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan Polri. Penggabungan ini disebut dengan ABRI. Sesuai Ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, serta Ketetapan MPR nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Polri, maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno-Putri pada tanggal 19 Oktober 2004. Dari tahun 1950 hingga 1960, Indonesia terlibat dalam perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sebuah gerakan militer yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963. Pada tahun 1961, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Dan pada tahun 1962, TNI terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia mengembangkan hubungan baik dengan Uni Soviet pada tahun 1961 sampai 1965. Uni Soviet memberikan 12 kapal pada Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal penjajah kelas Sverdlov seberat 16.640 ton. Sangat besar jika dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang hanya 1.600 ton. Indonesia memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey, ditambah 2 kapal pendukung. Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari 100 pesawat militer, yaitu 20 supersonik MiG-21, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17, dan 30 MiG-15. Angkatan Tentara Dirajatai ialah angkatan tentara bagi Thailand yang mempunyai 4 cabang utama: Tentara Darat Dirajatai, Tentara Laut Dirajatai, Tentara Udara Dirajatai, Angkatan Separa Tentara. Tentara Thailand dalih dengan seni bela diri Lair Drill jenis cabang Muay Thai. Hari Angkatan Tentara Dirajatai sambut 18 Januari untuk memperingati kemenangan Raja Naresuan dalam pertempuran menentang timbalan Raja Burma pada 1593. Kepolisian Kerajaan Thailand adalah organisasi polisi di Thailand.
Ia berada di bawah naungan Departemen Kepolisian Nasional Thailand. Tanggung jawab utama untuk peliharakan ketertiban umum melalui penegakan hukum kerajaan itu dilakukan oleh Departemen Kepolisian Nasional Thailand. Dibebankan dengan melakukan fungsi kepolisian seluruh negeri. TNPD adalah sebuah badan kesatuan yang kekuasaannya berpengaruh dalam kehidupan nasional. Fungsi formal TNPD termaktub lebih dari penegakan hukum dan penangkapan pelaku. TNPD juga memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk menekan sisa-sisa pemberontakan. Awalnya dimodelkan pada gaya Perang Dunia II Nasional Polisi Jepang. TNPD direorganisasikan beberapa kali untuk memenuhi perubahan kebutuhan ketertiban umum dan keamanan internal. Pada pertengahan tahun 1987, total kekuatan TNPD diberikan pada sekitar 10.000. Dari jumlah ini, lebih dari 100,5 tugas untuk Polda, 40.000 untuk BPP, lebih dari 10.000 petugas di kepolisian metropolitan. Seluruh sistem TNPD, seluruh jajaran kecuali terendah berhubungan dengan orang-orang dari tentara. Perkembangan peringkat tinggi dalam struktur organisasi TNPD, seperti di militer, menunjukkan dampak politik dari polisi pada kehidupan sosial nasional. Mobil polisi Thailand selalu berwarna ungu, kecoklatan, dan putih. Logo dari polisi pariwisata Thailand. Jenis pesawatnya adalah JS-39. Wing Saber Royal Thai Air Force yang berpangkalan di Suratani memamerkan persenjataan pesawat tempur JS-39 yang dimilikinya. Thailand saat ini mengoperasikan 6 pesawat tempur JS-39 sebagai ganti F-5 Tiger yang telah dipensiunkan. Miliknya, rudal jarak pandang ini mempunyai jarak jangkau 800 km dengan kecepatan 2,5 Mach. Adapun sistem pengarahnya menggunakan infrared homing, sedangkan dua ledaknya berjenis Annular Blast Track. Rudal AIM 120C AM-RAM. AM-RAM merupakan anti rudal yang ditakuti mengingat jarak jangkauannya yang memiliki kemungkinan untuk melakukan penembakan di luar jangkauan visual. RB-15F. Filipina mencatat tahun 2012, Thailand memesan 50 unit rudal RB-15F yang datang pada tahun 2013. Rudal ini mempunyai berat mencapai 800 kg karena bahu ledak 200 kg, tipe high explosive blast dan pre-fragmented. Pengarahnya menggunakan exit radar, namun kecepatannya subsonic. IRIS-T. Suatu wujudkan bahwa Thailand telah menggunakan rudal IRIS-T atau Infrared Imaging System TEO, karena transaksi ini tidak tercatat di PBB. Rudal dengan pengarah infrared ini mempunyai jarak jangkau efektif 25 km dan kecepatan 3 Mach, dan hulu ledak high explosive atau fragmentation dan menggunakan sistem pengarah infrared. Filipina memiliki badan pertahanan negara dan mereka disebut Armed Forces of the Philippines. Filipina tidak memiliki program wajib militer, melainkan program militernya dilakukan secara sukarela. Kegiatan militer di Filipina memiliki batas umur dari umur 18 tahun sampai dengan 56 tahun. Di tahun 2013, Filipina memiliki 220.000 personel permanen. Filipina memiliki 3 sektor pertahanan, yaitu sektor darat yang mereka sebut Philippine Army, sektor lautan yang disebut Philippine Navy, dan juga sektor udara yang disebut Philippine Air Force. Dalam persenjataan bagian darat, Filipina memiliki pistol M1911 dan Beretta 92 sebagai senjata standar. Filipina memiliki senapan standar yaitu M16. Mereka mempunyai alat komunikasi yaitu AN/PRC-77 dan AN/PRC-150 Falcon 2. Mereka pun juga memiliki tank FV-101 dan memiliki 9 jenis mobil berzira, antara lain Simba dan Komando. Di bagian udara, Filipina memiliki pesawat tempur yaitu KAI FA-50 Fighting Eagle. Dan mereka juga mempunyai 3 jenis helikopter tempur yaitu Augusta Western AW-19 Power, Bell UH-1 Iroquois, dan McDonnell Douglas MD-500 Defender. Di bagian laut, Filipina memiliki 2 jenis kapal perang yaitu frigate dan corvettes. Filipina memiliki 2 kapal frigate yaitu Gregorio del Pilar Class dan Datuk Calantio Class. Mereka pun juga memiliki 4 kapal corvettes yaitu Pohang Class, Emilio Jacinto Class, Rizal Class, dan Miguel Malvar Class. Dalam perang menuju kemerdekaan, Filipina pun mulai berperang melawan Amerika Serikat. Dalam perang itu, Filipina memiliki persenjataan yang sangat minim. Mereka menggunakan pisau bolo, panah, dan tombak. Dalam persenjataan, Filipina sangat rendah dibandingkan dengan Amerika. Pasukan Filipina terdiri dari 100.000 sampai dengan 1 juta orang. Singapura memiliki badan pertahanan yang disebut Singapore Armed Forces. Singapura memiliki program wajib militer. Program wajib militer dimulai pada usia ke-18. Program tersebut berjalan selama 22-24 bulan. Singapura memiliki 171.600 personel permanen pada tahun 2014. Singapura pun juga memiliki 3 sektor pertahanan, yaitu sektor darat yang disebut Singapore Army, sektor udara yang disebut dengan The Republic of Singapore Air Force, dan sektor laut yang disebut dengan The Republic of Singapore Navy. Dalam persenjataan bagian darat, Singapura memiliki tank utama yaitu Leopard 2 SG. Mereka memiliki banyak senapan antara lain SAR-21, M16S1, dan CR-15. Singapura memiliki mortir yaitu Sultan 65. Di bagian udara, Singapura memiliki 8 jenis pesawat tempur, antara lain Boeing F-15 SQ Strike Eagle, Lockheed Martin F-16 Block 52 Fighting, dan lain-lain. Mereka pun juga memiliki 5 jenis helikopter tempur yaitu CH-47D atau CH-47SD Chinook, Eurocopter AS-332M, Super Puma, dan lain-lain.
Di bagian laut, Singapura memiliki 2 jenis kapal yaitu frigates dan corvette. Singapura memiliki 6 jenis kapal frigates yaitu RSS Formidable, RSS Intrepid, RSS Steadfast dan lain-lain. Dan 6 jenis kapal corvette yaitu RSS Victory, RSS Valor dan lain-lain. Singapura memiliki sejarah militer yaitu konfrontasi. Konfrontasi adalah perselisihan antara negara Indonesia dan Malaysia dalam perebutan wilayah. Meskipun tidak terjadi perang besar-besaran, sebagian rakyat Indonesia pun menyerang wilayah Malaysia dan Singapura. Konfrontasi berakhir pada turunnya Presiden Soekarno pada Oktober 1965.